Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perdagangan dan industri yang beranggotakan Salsa Bila Putri, Selina, Cindy Amelia, dan Siti Husnul. Pengertian perdagangan dan industri. Perdagangan merupakan suatu kegiatan ekonomi dengan cara memasarkan barang atau jasa kepada pembeli, dan sebagian besar terjadi proses tawar-menawar. Sedangkan industri merupakan suatu kegiatan ekonomi dengan cara mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi sesuatu barang baru yang memiliki nilai penggunaannya yang lebih tinggi. Perindustrian merupakan ketidakpastian ekonomi global karena perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok. Kondisi geopolitik yang tidak kondusif di sejumlah negara berdampak negatif pada perekonomian Indonesia, termasuk Jawa Barat. Kendati begitu, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tergolong berkualitas, yakni 5,07% lebih tinggi dari nasional 5,02%. Perdagangan. Penguatan perdagangan dalam negeri turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Disperindag Jawa Barat sudah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan perdagangan dalam negeri. Salah satunya menggagas pasar juara melalui revitalisasi pasar rakyat agar masyarakat kembali berbelanja di pasar rakyat yang sehat, bersih, dan ramah. Industrialisasi dan perdagangan internasional. Industri di negara-negara sedang berkembang, less developed countries, LDCs, sesuai Perang Dunia Kedua, adalah sebuah pencapaian hasil yang sangat mengesankan. Proses industrialisasi selama 3 dasawarsa silam di negara yang sedang berkembang telah melahirkan revolusi industri kedua dan telah mengubah perekonomian dunia lebih radikal daripada perubahan yang terjadi di Inggris pada akhir abad ke-18 dan abad ke-19. Perspektif teori alternatif. Yang pertama, perspektif neoklasik. Dalam pendekatan neoklasik, tolak ukur melakukan penilaian ekonomi adalah efisiensi dalam pengalokasian sumber daya. Sebuah perekonomian dianggap efisiensi dalam produksi bila penawaran tiap barang atau jasa tidak dapat dinaikkan tanpa mengurangi penawaran barang lainnya. Satu cara terpenting yang dapat ditempuh oleh berbagai perekonomian agar barang-barang dapat diperoleh adalah mengekspor beberapa barang untuk ditukar dengan barang-barang lain. Efisiensi juga berarti bahwa sebuah negara memanfaatkan dengan sebaik-baiknya peluang perdagangan luar negeri. World Bank 1993. Yang kedua, perspektif strukturalis. Penganut strukturalis mengecam analisa neoklasik tentang perdagangan dan industrialisasi. Pendukung strukturalis berpendapat bahwa mekanisme harga di LDCs tidak bekerja sesuai dengan model persaingan sempurna. Karena itu, tidak dapat diterapkan di LDCs. Kaum strukturalis berpendapat bahwa kecenderungan jangka panjang perdagangan bergerak merugikan produksi primer hasil pabrik, sehingga LDCs perlu beralih dari ketergantungan pada ketergantungan perdagangan dan ekspor barang primer ke industrialisasi yang mengandalkan pasar dalam negeri. Perdagangan internasional sesuai Perang Dunia tidak dapat lagi bertindak sebagai motor pertumbuhan bagi LDCs, sehingga perlu dicari alternatif dalam bentuk industrialisasi substitusi impor. Perspektif radikal. Gagasan pokok dalam paradigma radikal adalah bahwa perdagangan internasional antara pusat dan para pinggiran
menghalangi kemajuan ekonomi LDCs. Para penulis memusatkan perhatian mereka pada dampak hubungan perdagangan kolonial di mana industri milik asing menghasilkan barang ekstraktif, hanya mempunyai pertalian yang sangat sedikit dengan perekonomian dalam negeri. Dalam kegiatan ini, sebagian besar input diimpor dan output diekspor. Penguasaan asing memastikan bahwa surplus yang diperoleh dalam industri itu ditransfer ke negara induk yang maju. Kemerdekaan tetap melestarikan ketergantungan ekonomi atau dengan kata lain, neokolonialisme sama sekali tidak berubah. Kesimpulan, ketidakpastian ekonomi global karena perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok, kondisi geopolitik yang tidak kondusif di sejumlah negara berdampak negatif pada perekonomian Indonesia, termasuk Jawa Barat. Salah satu faktor penyebabnya adalah laju pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan yang signifikan, sedangkan pertumbuhan sektor perdagangan mencapai 7,51% dari target 3,00%. Dengan laju pertumbuhan yang tinggi, sektor perindustrian menjadi sumber pertumbuhan tertinggi ekonomi Jawa Barat, yakni 1,75%, sedangkan sektor perdagangan menyumbang 1,15% terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi. Perindustrian merupakan salah satu sektor perekonomian yang memiliki potensi dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Keberadaan sektor ini membawa dampak yang sangat luas seperti penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan baku, pemasaran, dan lain-lain yang berakibat pada penurunan tingkat pengangguran, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.